Pajak adalah bensin mesin negara meski ia bukan satu-satunya. Dan di Indonesia, dari 1.400 triliun APBN 75% yang berasal dari pajak, tahun 2011, pajak menyumbang 787 triliun, tahun 2012 meningkat 137 triliun. Angka tersebut tergolong rendah dihitung dari jumlah wajib pajak dan PBB di Indonesia. Berdasarkan rasio dari PBB pajak Indonesia tahun 2011 hanya 12,0% dari PBB. Angka itu lebih rendah dari yang berhasil dicapai Malaysia dan Thailand yang lebih dari 16%. Korea Selatan 24%, atau negara-negara yang rasio pajaknya terhadap PBB rata-rata 34%. Rendahnya penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan belum optimalnya kinerja pemerintah dalam memungut pajak. Di negeri ini ada banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban, tapi juga banyak yang wajib pajak yang sudah membayar wajib pajak meski tidak memenuhi jumlah yang semestinya. Ada pengapal pajak di negeri ini yang dimungkinkan oleh adanya orang-orang seperti Gayus Tambunan. Menurut data Jenderal Pajak tahun 2011, ada 22 juta wajib pajak di negeri ini, 19,8 juta wajib pajak perseorangan, 22,2 juta wajib pajak lembaga atau badan dari 240 juta total penduduk di Indonesia. Angka itu sangat kecil. Dari tahun 2000, bayar reformasi perpajakan telah dilakukan dan telah menunjukkan peningkatan, meski belum signifikan. Dari 22,3 juta badan usaha yang ada di Ambero Negeri, baru 2 juta yang melapor surat pemerintah tahunan atau SPT. Dari 2 juta yang melaporkan SPT, 500-an ribu yang membayar. Ada banyak hal yang mempengaruhi penerimaan pajak. Pertama, ketidakmampuan pemerintah dalam mendata dan memungut pajak. Kedua, penyelewangan pajak yang dilakukan oleh oknum pemerintahan. Ketiga, rendahnya kesadaran warga dalam membayar pajak. Keempat, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dan penggunaan pajak. Pada tahun 2014, Direktorat Pajak menargetkan 50 juta wajib pajak. Namun, Kantor Perbaikan Diskriminalitas dan Kerja Keras aparat pemerintahan, hal itu tak mudah diwujudkan. Kita semua ingin pemasukan pajak kita tinggi karena dengan itu sebuah negara bisa memiliki niat yang lebih mudah mencapai tujuan-tujuannya, seperti yang diidamkan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera. Namun, untuk itu, kesadaran wajib pajak dan angka stabilitas pengelolaan pajak wajib ditingkatkan. Hingga saat ini, kebijakan pajak kita hanya mengedepankan sisi penerimaan dan kurang memperhatikan sisi pembelanjaan. Ini bisa mengakibatkan masyarakat seperti dikejar-kejar pajak, tapi tidak mendapat kerjaan dan fasilitas yang memadai sebagai balasannya. Pajak kita juga masih dikelola oleh birokrasi yang tertutup, korupsi, politis, dan demokratis. Kebijakan pajak kita juga timpang lebih karena mereka yang miskin membayar pajak besar